Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Nahmaduka ya ghafuru ya syakuru. Mashalli wa sallim barik ala sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi asma'in. Nama ba'du. Begini, nikah. Nikah itu yang dikritik Allah adalah mutakhidhi akhdan. Orang yang menjadikan istri itu simpanan. Berarti yang sah itu yang tidak menjadikan istri itu simpanan. Nah, untuk keluar dari enggak simpanan itu gimana? Saya ulang lagi, untuk keluar dari tidak simpanan itu gimana? Terus ada ulama model Imam Syafi'i ngambil, ya ada adnal i'lan, ada i'lan paling minimal, yaitu misalnya 2 saksi. Ya nikah kan syaratnya jelas kan, ada walinya perempuan, ada ijab, ada qabul, ada apa? Saksi. Lalu dengan adanya saksi ini keluar dari status akhdan, keluar dari status sembunyi-sembunyi, karena sudah ada apa? 2 saksi. Tapi Imam Malik enggak, 2 saksi itu enggak krusial, enggak penting, sementing itu i'lan. Makanya saya berkali-kali bilang nikah di Indonesia itu menyangkut saksi itu pasti sah, orang kok mungkin sah, pasti sah. Karena saksi resmi yang tanda tangan di KUA itu 2. Terus yang datang banyak sing golek dogolan-dogolan mangan itu. Kayak kangkang diundang kancane kan wong mangan gratis teko. Jadi sing saleh ya banyak, sing fasik ya banyak, setengah saleh setengah fasik ya banyak. Wis ngono undangane disebut. Saleh Z untuk Sri disebut. Sarai ini kadang wis dipampangno. Ya itu sadure iklan apa? Nah, kenapa saya bilang 2 saksi ini adnal i'lan, ya, adnal i'lan. Itu karena memang teks aslinya hadis. Saya ulangi, teks aslinya hadis untuk menjelaskan wala mutakhidhi apa? Akhdan. Itu teks aslinya bunyinya gini. A'linu hadan nikaha waf'aluhu fil masjid wadribu duf. Nikah ini harus kamu maklumatkan dan pakai terbang dan lakukan di masjid. Tapi 2 kata Rasulullah ini, 3 qadiyah ini ulama di mafhum hanya 1. Yang penting ada i'lan. Masjid ya tidak mengikat, apa? Duf ya tidak mengikat. Yang mengikat itu i'lan. Nah, i'lan itu memaklumatkan itu penting. Ya penting memaklumatkan. Misalnya nombak paling ayu jeneng Sri, kan wong kepengin untuk Sri, wis dimaklumatno untuk Zaid kan sing putus asa jelas. Misalnya ono hari frustasi, hari kan nara diumumno kan kabeh berharap ternyata wis bojone wong. Diwayo kaji sapa kan ya terus kaget, wah jebule wis bojone wong. Diwayo kaji sapa gak ono sing roh kan ya repot wae. Lah nek diumumno kan sing frustasi jelas no. Terus sing dipisoi jelas, sing tok jebule sing larang welek kan karuan jelas, sing marah jelas no. Wah berarti cewek ayu tapi rontok mbek celek kok gelem kan lumayan ganti hiburan. Sementing ini napa? Jelas untuk sapa itu jelas. Nah itu jenis mafhum. Maksudnya mafhum gini. Ketika diharuskan 2 saksi, itu memang 2 saksi. Apa semangatnya i'lan. Nah yang mesti saya model Imam Syafi'i, model Imam Malik. Imam Syafi'i itu lucu. Unik dalam bermadzhab. Saksi cukup 2, jenenge adnal i'lan. Tapi mendatangi walimatul ursi itu wajib. Karena ini penting, ketahuan Sri untuk sofa itu penting. Sing berharap yo ngerti wis putus asa, paham ya? Kena apa mangkel yo seneng, jebule bojone welek. Maksudnya bojone Sri welek kan ngerti kok. Wis mbok tuduh pelet, mbok mergo sugih sementing wis ngerti nak wae wong. Artinya apa? Ketika Sri gak diketahui milik orang itu memang bahaya, bahayanya semua orang berharap. Kowe mbok rewangi Joko Tuwa krungu-krungu Sri anake loro diwayo kaji sapa kan yo kecewa betul. Nah, istilah ngerti bojone wong kan jelas kayak putus asa. So ngalihkan perburuan, saya kan jelas nama. Saya putus asa untuk sih, bentuk rodo juga kan jelas. Terjadi kang ngestai kan apa jelas. Tapi itu tetap mafhum misalnya. Makanya setiap fikih debat itu pasti produk mafhum apa? Yang jelas Quran itu anti wala mutakhidhi. Kowe nak sugih di dhuwit ngendikane pangeran itu ya kamu silahkan nyari istri fi amwalikum muhsinina ghairu musafihin. Sebagian dari fakta wala mutakhidhi akhdan. Jadi semangatnya Quran apa? Keluar dari status persembunyian. Nah, terus ada adna. Adnanya itu gimana?
Lama ada yang bilang 2 saksi, tapi mewajibkan walimatul ursi datang. Imam Malik gak penting 2 saksi, sementing itu iklan. Macam-macam. Tapi itu semuanya tetap produk mafhum, produk. Ya, jadi ada itu yang bab-bab nanti mulane cara kula memang ya boten cara kula ge cara semua ulama mesti bilang ahli tafsir itu mestinya ahli fikih atau ya paling enggak nak diwisuda itu takrib ngelotok mu ini ngelotok. Mesti ngelotok itu paham tenan orang ngelotok terus ora eling mboten maksudnya. Ya karena tadi kelihatan kalau kita misalnya saya dulu kan lebih nekuni fikih dulu. Kalau kalian di Zuhur sering belajar anak bareng, asbah bareng. Sehingga ketika mengkaji tafsir itu memang lebih gampang karena fikihnya matang. Misalnya iddah. Iddah itu ada yang iddah nggak bisa ditoleransi, ada iddah bawaan adat. Yang bawaan fikih baku kan satu. Masa di mana perempuan ini nggak boleh nikah karena masih iddah. Ya soalnya lagi masa di mana perempuan itu nggak boleh nikah karena iddah. Bisa iddah mutallaqah atau iddah wafat. Itu disepakati ulama definisi iddah itu masa di mana perempuan itu nggak boleh. Tapi ada turunan iddah yang mungkin hanya hukum adat. Misalnya hukum adat ini, ketika perempuan iddah itu tidak boleh keluar dari rumahnya. Kata rumahnya itu adat karena umumnya orang itu di rumahnya. Jebule sing iddah rumah kontrakan. Nak gak keluar ra bayar kan itu gelem-gelem kudu metu wae kontrakan entek meskipun iddah. Atau di rumahnya suami, ternyata suaminya kayak kangkang ya kira-kira ini kan yo repot. Bareng sing lanang mati itu diusir mertuane wis mantan mantu kan tidak mantu tapi mantan. Apalagi sing lanang diduga mati pakaian diamu malah mau mangkel mertuane gitu gara-gara amu ibu anakku mati ya itu kan dikeluarkan kan. Ya sudah nggak apa-apa nggak di rumahnya mertua itu bisa fleksibel masalah keluar nggak keluar itu. Tapi yang nggak bisa ditawar satu di masa iddah itu tidak boleh menikah. Artinya kita tahu mana yang nggak bisa diganggu gugat kayak masa iddah tidak boleh nikah, mana yang bisa dinego lah cara bahasa bisnis. Makanya masih ada fa'in kharasna fala junaha alaikum fima fa'alna fi anfusinna bil ma'ruf. Bagian ayat mim ma'ruf. Karena ini urusan tadi teknik urusan apa? Jadi tapi kalau nggak boleh nikah ini mujma'alah karena itu mansus. Fil iddah itu jelas. Paham ya, atas hukum itu turunannya tidak mesti sama dengan aslinya. Hukum yang aslinya ya ada mujawazin nikah atau ada musyihatin nikah fil iddah. Tapi nanti yang kayak produk ada mulkhurus min baitiha dan seterusnya itu masih bisa melihat kondisi. Saya itu pernah ditanya orang kerja di Malaysia, jadi baby sister atau apa. Orangnya ya masih layak nikah lagi. Karena ini pertanyaan ini biasanya untuk janda cantik. Kalau yang putus asa elek wis idaning diwae wis gak menarik, gak jadi isu nasional kan gitu. Tanya suaminya meninggal, dia posisi kerja di Malaysia dan ada MOU gak boleh keluar ini itu. Nah, karena suaminya meninggal di Indonesia, dia datang ke Indonesia. Hasil satunya kan iddatul mutawaffa an zawjuha, iddatul wafat. Beberapa kiai sarannya pokoknya nggak usah kembali ke Malaysia, iddah di rumah karena iddah itu harus di rumah. Dia soal saya tanya, Gus, saya kalau iddah di rumah itu kena denda zaman itu 100 juta karena MOU-nya harus tetap jadi pekerja, tidak boleh jeda. Ya yang kebetulan majikannya itu Cina, orang Muslim kan nggak ngerti kaidah. Ya kan nggak bisa bayangkan, wis janda ditinggal mati suaminya harus kena denda 100 juta. Masih potensi di pengadilan bisa dipenjara karena melanggar MOU. Ya itu saya bilang nggak apa-apa iddah di Malaysia. Yang penting aturan yang mungkin bisa Anda lakukan harus Anda lakukan. Tapi yang nggak bisa ditawar itu satu. Yaitu nggak boleh nikah fil iddah. Itu yang nggak bisa ditawar itu satu, nggak boleh nikah fil iddah. Terus kedua, filosofi nggak boleh keluar rumah itu kan dianggap kayak tabarujal jahiliyah. Wong masih umur nggak boleh nikah kok
potensi diganggu lelaki atau tazayun dirijal. Orang Jawa engkek kemenyek. Wong karuan rong oleh nikah kok gitu wong lanang itu kan. Artinya gini, meskipun Anda sementara khurut ke Malaysia yang enggak disukai syariat itu adalah at-tazayun dirijal, sementara Anda belum boleh apa? Nikah. Itu kan berarti kan ada filosofi enggak boleh keluar yang tetap bisa dilakukan andaikan perempuan ini keluar. Atau sebaliknya, misalnya ada perempuan ahli medsos, dia di rumah di kamar, tapi yang kirim-kiriman gambar bela laki lain kan bodoh ya. Tapi dia ngelahnya, yang penting itu di rumah mbahmu ya bodoh dari rumah tapi kelakuanmu kan. Ya di sini pentingnya orang belajar ilatul hukmi, apa belajar jika perempuan sing iddah itu kok butuh teman jagungan atau dia harus punya urusan itu kan fala ba'sa bil khurus, maka enggak apa keluar. Mesti masih ada negonya karena ini hukum turunan yang se ekstrim hukum dasar. Apa tadi makanya kan sibuk. Jadi kalau kita nafsiri Quran misalnya walladzina yutawaffawna minkum wa yadharuna azwajan yatarabbasna di anfusihinna arba'ata asyhur wa asyra, yang mesti mujmalah tarabbus itu artinya adamun nikah. Itu makna yang mujma' alaih. Terus ada turunan misalnya jangan keluar rumah, jangan tazayun, nganggo pepaes ini itu hukum-hukum turunan. Tapi tentu tidak sekuat yang apa? Yang pertama tadi. Apa adamun nikah. Ya, jadi itu namanya wa ma'anihi al-muta'alliqah bil ahkam. Jadi nanti kalau apa? Terus terakhir kalau contohnya masalah kiblat. Madhab Ka'bah itu wajib untuk sanya sholat, madhab Ka'bah itu wajib. Kalau kita di dalam Masjid Haram ya Ainul Ka'bah. Kalau agak jauh dari Ka'bah ya seputar Masjid apa? Haram. Nah kalau menurut Ibnu Abbas, kalau jauh sekali kayak di Indonesia, pokoknya kira-kira cek kenceng kalah orang atau Afrika atau Mesir, tidak Ethiopia, tidak Rwanda, itu penting madem ngulon kira-kira kenceng apa? Mekah. Sampai sholat keliru madep Rwanda, Ethiopia, maksudnya kiblatnya keliru ngadepi wong ireng-ireng kan. Artinya gini. Fawalli wajhaka syatrul Masjidil Haram itu lama bisa berdebat untuk konteks di dalam masjid. Tentu ayat itu enggak murodan, maksudnya masa di dalam masjid masih madhep masjid. Kalau dalam masjid ya madhep Ainul Ka'bah. Ya seperti urutan di fikih, kalau kita dalam masjid ya madhep Ainul Ka'bah. Kalau di luar masjid agak jauh ya madhep di masjid. Nah nanti kalau antar negara, antar benua, bisa saja kita ini kiblatnya mau kenceng tanah haram bukan kenceng masjid Haram. Ya, paham ya? Itu lama bisa berdebat. Akhirnya syatra itu dimaknai apa? Jihad. Pokoknya sementing itu cara Indonesia wis madhep ngulon. Rodok miring ngalor apa ora, itu urusan sing ahli-ahli miring niku. Kadang kan akeh salat ngono sing konceng ngulon, ono sing rodok miring apa? Ngalor, kadang miringnya ketemenan kayak madhep laut malah. Nah, itu kan produk mafhum. Saya ulang itu produk. Tapi ketika kita di Masjid Haram, tentu yang disepakati ada Ainul Ka'bah apa? Mergo ketok elek ya, misalnya ini Ka'bah, kita di Masjid Haram di sini. Ka'bah ketok terus salate rodok miring ini kan ketok ikrot. Ketok mengo kan. Ten rodok ado kan miring-miring sithik ora pati konangan kan koyo paham. Lah ya artinya gini, ketika ayatnya fawalli wajhaka syatrul itu tetap ulama ngerti. Maknanya Masjid Haram itu apa? Ya binisbat liman fil masjid ya Ainul Ka'bah. Binisbat orang yang kharijal masjid mungkin asal masjid. Tapi binisbat orang Indonesia yang beda benua apa? Itu kan berat. Ngepasno masjid antar negara apa? Ya mungkin masih mudah kalau asal tanah haram. Sama nanti lihat di tafsir Munir itu di Syekh Nawawi. Sampai Ibnu Abbas ngendikan al-Ka'bah kiblatun li ahlil masjid wal masjid kiblatun li ahlil haram wal haram kiblatun liman fil ardi kulli. Jadi untuk ya karena tadi meskipun itu tentu rukhsah ya, setelah sekarang ada jam dalil, ada GPS,
Terus di falak ada ilmu yauma rasdil apa? Kiblat. Di falak kan ada yauma rasdil apa? Kiblat. Jadi hari tertentu, jam tertentu itu matahari tepat di atas Ka'bah dan itu semua bayangan mengarah ke apa? Ka'bah. Itu jenis apa? Yauma rasdil kiblat apa? Yauma rasdil kiblat itu kan bisa di makanya di saat itu kan orang terus dibenahin apa? Kiblat. Ya sama lagi ada saat tertentu yang matahari itu tepat di atas Ka'bah. Efeknya apa kalau matahari di atas Ka'bah? Semua bayangan berarti mengarah ke Ka'bah. Bayangan kan efek dari matahari atau benda kan. Ketika matahari tepat di atas Ka'bah kan semua bayangan mengarah ke Ka'bah. Itu biasanya yang dipakai ahli-ahli falak untuk membenarkan apa? Arah apa? Kiblat. Tapi dulu zaman Mbah Maimun itu nggak suka kalau ada orang memaksakan persis tadi. Karena mulai dulu di fikih-fikih kita apa? Jihad apa? Jihad. Tidak harus ain yang jelimet. Sampai kayak kasus kemarin orang mau benarin di Ka'bah malah masjidnya api-api kencang, sofa miring. Nganti saking miringnya nganti begini kan? Sampai madep laut. Itu. Makanya ngerti lah itu. Ya saya ulang lagi ya. Jadi ahkam yang mansuso sing apa jenis-jenis malayah tamil takwil itu jenis mansus apa? Selain itu mafhum. Kalau mafhum itu pasti potensi khilafah tadi fatayamamu so'idan thayyiba. Kita kadung maknani so'idan itu turaban ya sudah kita tayammum harus pakai turab lahu hubar. Kalau sampean tanya kenapa ulama lain membolehkan bihajarin wasajarin yang tidak ada hubarnya, ya karena asli maknanya so'idan sesuatu yang di atas dari kata su'ud, sesuatu yang di atas. Bahwa turab di atas musma'aleh, apalagi lahu hubar musma'aleh. Makanya madhab Syafi'i itu sebenarnya lebih ke yang aman-aman saja. Pasti kita pakai turab itu Imam Malik darah nisa, Imam Syafi'i darah nisa. Tapi kalau kamu pakai hajar atau sajar, mungkin Imam Syafi'i darah ini tidak sah. Tapi tetap mungkin sah karena kata so'idan yasmalu dzalika memasukkan itu semua. Karena katanya apa? So'id sesuatu yang di atas. Itu jenenge mafhum. Maksudnya itu jenenge mafhum. Ya jadi wahaduhu ilmun yubhatsu fi an ahwalil qur'ani al-karimi min jihati nuzuli kamakkihi aw madanihi wa nahwihi kasanatihi wa adaihi wa alfadhihi. Alfad juga ya misalnya kita Nabi Sab'ah itu kan kelihatan sekali ada perbedaan lafaz. Ya tadi saya berkali-kali nyontohkan gini. Imam Hasim itu memang kadang aneh dalam cara baca. Ya ini tak contohnya yang terkenal, gue hafal Quran. Tak contohnya surat Tujuh yang mesti hafal. Contohnya juz 13 error, sak dosennya error dosen. Dosen ulumul Quran mesti hafal Quran Pak? Apa enggak di sini? Enggak kan? Meresah. Orang menyesatkan tapi meresahkan. Meresahkan tuh sak trip lagi sudah menyesatkan. Ayo dosen setai, Gus Yofur doktor tafsir, bangun terkena ahli tafsir, terus dosennya hafal Quran mulang tafsir, termasuk keajaiban dunia. Salah. Imam Hasim itu kadang unik. Beliau baca itu walam yakul lahu kufuwan ahad ilwawi. Padahal kalau wawi ini kan kesannya nakis wawi, ya kesannya itu nakis wawi. Nah perempuan itu harus yang untuk haknya wali ya, bukan harus masalah tidak sah. Berarti kan jelas kaf fa hamzah, kaf fa hamzah. Dan uniknya ulama semuanya sepakat maknanya kufuan, meskipun dibaca kufan maknanya yang walam yakun ahadun kuf'an lah. Tidak ada seorang pun yang mengimbangi Allah, yang menyamai Allah. Ini cerita Al-Fat. Sanad kita ke Imam Hasim bacanya kufuan, tapi maknanya tetap kuf'an. Begitu juga lafadz huzuan maknanya menghina. Kalau pakai wawu kesannya nakis wawi, padahal tidak tetap mahmud. Maknanya ngenyak itu kan haza'a yahza'u hus'an, menghina. Ya, makanya ada ayat Allahu yastahzi'u pakai hamzah. Ya. Orang kalau ngenyak orang lain jenis apa? Juga pakai apa?
hamzah. Tapi Imam Asim di masternya bacanya huzuan. Ya, Imam Asim bacanya di masternya huzuan. Kafa'a juga bacanya beliau kufuan. Tapi ulama lain baca kuf'an atau kufuan. Itu ada 3 qiraah, kufuan, kufu. Alfatnya beda, tapi maknanya sama. Makanya kalau di ilmu tafsir kulibatil hamzatu wawan takhfifan, hamzah diganti wawu hanya untuk unsur. Lafadznya kesannya beda, huzuan dengan huzan kayak beda, kufuan dengan kufan kayak beda, ini maknanya sama. Dan semuanya ulama maknanya tunggal, walam yakun lahu kufuan ahad, dari kata apa? Walam yakun ahadun iku kufan iku madani lahu mare apa? Lah uniknya Imam Asim kalau di fi'il itu tetap hamzahnya kelihatan. Misalnya Allahu yastahzi'u bihim, Allahu yastahzi, pakai hamzah. Di isim fa'ilnya juga pakai hamzah, mustahzi'un, mustahzi. Tapi kalau masdarnya huzuan, seperti ini pasti ulama lain akan baca huzuan. Karena memang mahmus lam, mahmus lam. Paham ya maksud? Nah itu mengkaji tafsir min khaisul alfat. Kita tahu lafat ini lafat produk asli, berarti mahmus lam dibaca mahmus lam atau sudah takhfif, apa? Takhfif. Itu juga misalnya kita baca di hamzah, misalnya innal ladzina kafaru sawaun alaihim a'angdzartahum, apa? A'angdzartahum. Itu biasanya di tafsir-tafsir kan ditahqiqil hamzatain, hamzahnya dibaca tahqiq, berarti apa? A'andarta, a hamzahnya a istifham dibaca a tahqiq, hamzahnya wazan af'ala angdara juga dibaca tahqiq, berarti apa? A'angdartahum, apa? A'angdartahum. Tapi sebagian ulama, dan itu mayor besar jumlahnya, itu biidghamil bil idgham, karena ada 2 hamzah yang harokatnya sama, ya ada 2 hamzah yang harokatnya sama, normalnya kan idgham. Coba amana aslu apa? Amana kan? Ya, amana asluhu amana ala wasni af'ala, terus ubdilatil hamzah asaniyah alifan mergo wuqu' badal apa hamzah. Normalnya kan idgham. Makanya amana jadi apa? Amana. Makanya sebagian qiraah kayak angdar tahum itu bil idgham, berarti apa? Angdar tahum, apa? Angdar tahum. Nah uniknya Imam Asim di luar fi'il itu bacanya idgham. Misalnya kayak Al-Ana yang tentang Fir'aun itu. Fir'aun itu pas tenggelam itu kan mau iman. Ya, Fir'aun pas tenggelam kan mau iman. Terus kata Allah, kata Jibril, Al-Ana waqad asaita apa? Al-Ana apa? Al-Ana itu dari kata Al-Ana apa? Jadi Al-Ana yang dalam saiki, kalau ada hamzah istifham berarti menjadi apa? Al-Ana apa? Al-Ana dulu. Al-ana ana ta ing dalem saiki al-ana. Kok enak on Fir'aun kowe saiki iman, padahal dhisik waqat asaita qablu wa kunta minal mufsidin. Itu Imam Asim bacanya itu. Bacanya beliau itu berarti menjadi apa? Al-ana. Begitu juga di ayat muharramat yang bikinan, yaitu di ayat ketika wala taqulu lima tasifu alsinatukumul kadzib hadza halal wa hadza haram litaftaru 'ala Allahil kadzib. Itu kemudian Allah ngeritik di sebagian ayat, redaksinya itu Allahu adzina lakum, apa? Allahu adzina, dari kata Allahu, no? Ya, Allahu hamzah satu miliknya Allah, kemudian hamzah istifham, berarti dari kata apa? Allahu, no? Allahu. Kemudian diidgham kan jadi apa? Allahu, itu idghamnya tadi hamzahnya Allah ke hamzah istifham atau wali anda lah, soalnya gampangannya itu ya normalnya yang masih itu tetap hamzah apa? Istifham, karena yang mudah dilempit di tengah kalimat itu kan hamzah wasal, tapi yang jelas itu menjadi apa? Allahu, apa? Ya itu jenenge mempelajari Quran min jihatil lafzi, tapi punya akibat di makna, gara-gara dibaca apa? Allah, ada kepastian ini ada hamzah istifham, karena kalau Allah saja pasti nggak panjang, apa? Kalau Allah saja pasti tidak panjang.
Makanya kalau di muin ana wong muni Allah kesuwen, iku salate rasa. Cara muin ekstrim. Normalnya memang enggak sah. Normalnya ya. Karena kalau dibaca misalnya Anda takbir kok bilang gini, Allahu Akbar, itu kan kayak pertanyaan, apa betul Allah itu Akbar? Itu kan kafir resmi itu. Nah, meskipun saya berpendapat sah karena diarani istifham, mesti ngomong ra paham, itu kan repot itu. Wis diarani rasa karena itu istifham jebule sing ngomong ora paham. Ketika ditanya, Allahu Akbar maknanya apa? Allah Maha besar, mungkin ora paham. Tapi secara makna itu masalah ketika dimatkan itu kan punya akibat makna istifham kan. Makanya di mu'in itu tidak boleh memanjangkan A dalam Allahu Akbar karena itu punya akibat istifham. Kalau punya istifham kan fatal betul, berarti maknanya apakah Allah itu Maha besar? Tapi misalnya yakin gak sah, ternyata saya ngomong desa-desa kan raniat ngono. Barani murtad ora roh maknane apa. Wong gelem salate lagi wingi, kan bisa akeh. Salat wingi langsung murtad kan sakake. Wong dekne salat udah dari murtad kok malah hukumi. Lan kula anggere ketemu kiye desa sing tau ngaji, muni rasa mesti kula muni sak. Yo ngawur. Tapi udah di istifham kok cara kowe sing ngomong ra niat istifham kok. Ya baru kayak goblok malah sah, kecuali orang goblok malah rasa. Yang dia tahu adik ini ra goblok ngerti itu istifham kan malah murtad asli. Karena abdan apa? Nah, baru kayak goblok kan malah aman. Ya aman tuh, sing ape nyalano goblok itu apa? Orang terkuat di dunia itu wong goblok. Kok gak mikir napa? Mboten apa? Mboten mikir. Jajal kula misalnya mulang terus terus ngamuk-ngamuk, mesti itu wong nyalano kula. Gus Pak piye to karo wancas tek duamu, jan ilmune sakmene iku diapakno meneh malah nyalon kula wong. Nek dibaro goblok iki disalahno. Wong sekolah ben pinter kok dibaro goblok. Intine iku wong kecenderungane iku bela sing goblok manusa ning donya iku mesti bela sing goblok. Jajal Indonesia melarat, mesti wong nyalon presiden atau menterine. Karena masyarakat itu goblok. Mestinya kan ya malah salah, gak pekerja keras, nganggur pengeluaran banyak. Asalnya salahnya kan ya akeh. Wes marat dolanan pinjol. Sebenarnya salahnya masyarakat juga banyak. Tapi kan gak seru nyala masyarakat gak seru. Sing seru bagi pengamat kan nyalano presiden kan keren no. Nyalano presiden kan iso diundang seminar, nyalano masyarakat kan. Tapi Indonesia gelap itu masyarakat kan juga ikut salah sebetulnya. Terus ngerti ra bakat dadi kiai sekolah setai kan ya repot. Wis sekolah ra sinau tenanan. Kan repot. Terus ngerti ra bakat untuk cahayu, maksa untuk cahayu kan itu kan salah dhewe. Tapi tetep ae nak nyalon orang tuane, mari orang tuane gak biayai itu. Kowe penak nyalon orang liya kok jadi gak enak. Ya seorang lagi ya, jadi di bab-bab Al-Fat itu ya ada yang punya akibat makna gak tadi karena kita baca panjang misalnya Allahu azina lakum al-anawakot itu langsung orang tahu yang ngerti bahasa Arab pasti itu ada asal usulnya ada istifhamnya ada apa? Istifham. Nah, itu artinya gini nggak bisa orang meneliti tafsir kemudian dia tidak menguasai lughat tidak menguasai kaifiyatul qiraah itu jenis ada kasanatihi wa adaihi wa kasanatihi wa adaihi wa alfadhihi wa ma'anihi al-muta'alliqati bil ahkam wa ghairihi. Terus wa mauduhu tai sasaran mutafsir kalam wa azza wa jalla minal haisiyah al mazkurah. Ya, tentu sasaran kajian ini adalah kalam wa minal haisiyah al mazkurah yang kita kaji ya tentu cara meneliti hukumnya, meneliti adanya. Orang kaya kiai ahli hikmah kasihate wah parah nih. Waqiah nek ana dhuwit. Surat Ra'd nyepet mau mati, itu ndak gitu. Maksudnya itu ndak ulumul Quran, klenek itu, napa? Ya kena saiki surat Waqiah. Surat koyo Quran matre, Waqiah nek ana duwe. Nak Ra'd itu mari wong mati ra mati-mati diwacana surat Yusuf mari anake ganteng dite do elek. Kula nu cara kula nu ora saake Quran itu, Quran koyo jimat no. Kula adu binas kono lak gerduwo nu piye kok sak wong ora santet, ora pati cocok kok. Maksudnya mungkin ana hikmahnya, misalnya Waqiah nekakno duit tapi kok nek dibantah Cina ora tau maca Waqiah sugih kan yo repot. Pengusaha-pengusaha Jakarta ora tau maca Waqiah yo.
Ya artinya gini ya, kalau nggak percaya hikmah waqi'ah itu di duit, tapi ya biasa wae. Yang paling pokoknya Quran turun itu hudal linnas napa? Dan itu sing mujma'al ya. Soalnya kalau duit orang itu Mboten kula tekuni untuk ribet napa? Terus ono khasiate lah ya. Ya, jadi neliti Quran itu minal khaisiyah al-mazkurah ya, kita teliti makki. Lah neliti makki itu gunanya apa? Setidaknya kalau ada info itu mansuh itu kita tidak janggal karena statusnya apa? Makki. Ya misalnya gini, ya contoh paling gampang. Anggap gue paham Quran, wa apal ora jelas. Kalau ajane bagus nudon sampai apal, tapi roh raine itu gak meyakinkan. Kalau nu ngerti lah, raine wong apal Quran, orang ngerti kok. Beda ngapal Quran nure beda, ora gelap ngene iki. Mboten kenyak ini gini. Mun suul yakin nih, mboten suudzon tapi suul yakin. Hakul yakin. Terus apal tapi bulat tuh ya ketara nure. Apal ra paham ya pokoke beda. Paling gelap ya ora apal ra paham wis paling gelap nih. Paling gelap nih. Misalnya begini ya. Kalau kita tahu itu makiyah, pasti ketika suatu saat kita ngaji terus itu mansukhoh itu kayak enteng saja. Karena periode awal tentu manhajnya itu tidak tegas, tidak keras. Yang makna itu sudah periode akhir, berarti sudah ideal. Ya sudah apa? Ideal. Dulu kan kita tahu periode makiyah itu kan Allah hanya nata akidah. Akidah supaya orang itu mentuhankan Allah, yang Esa, yang Jalla wa'ala, terus nafyul addad. Tujuannya itu menolak Lata Uzza Tuhan, menolak makhluk jadi apa? Tuhan. Itu pokoknya ayat-ayat makiyah itu menolak keras makhluk menjadi apa? Tuhan. Entah itu Lata, entah Uzza, entah Hubal, apalah. Sehingga uniknya ketika periode makiyah itu ada ayat ini. Tapi makiyah loh, awas nak lakoni. Wa min samaratin nakhili wal a'nabi tattakhiduna minhu sakaron. Besin, sakaron itu besin. Kamu ingatkan nikmat Allah ketika Allah bikin samaratin nakhil, Allah bikin buah-buahan nakhil dari kurma, wal a'nab dari anggur. Iku tattakhiduna minhu sakaron. Lumayan cong kok iso ngeflash sithik-sithik. Itu kan sakaron itu ngeflash. Dan itu cerita sahabat gitu. Ada sahabat mau ngimami malah ngeflash dulu kan. Akhirnya kuliah jual kafirun a'budu ma ta'budun pokoknya ora karu-karuan. Kayak orang-orang kafir sama menyembah yang kamu sembah lane itu diuntali. Jadi orang lah abudu mata budan, be abudu mata wow kasus kan jadi. Karena ya sakar apa? Itu pernah ada ayat yang dulu itu belum mansukha itu. Wa min samaratin nakhili wal a'nabi tattakhiduna minhu sakaron besin. Maknanya apa? Mabuk. Itu pasti makiyah dan potensi mansukha dan ternyata nantinya ini yang jenis ini itu ya mansukhoh betul. Ya jadi mengetahui makki itu pentingnya apa? Kita nanti ngerti potensi ya, tentu tidak semuanya ya, potensi mansukh dan nanti kita lihat ternyata betul-betul mansukh. Ya setelah madaniyah ya yang kayak tadi misalnya innamal khamru wal maisiru wal ansab rizqun min amalis syaitan. Itu sudah jelas, nggak boleh ngeflay lagi. Yang dhisik ngeflay itu penting. Jadi sahabat itu protes mek Nabi. Wong kafir itu nak perang ngeflay kendele ra karuan. Sahabat waras kan wedi. Akhirnya rada ngeflay, sama niku ngeflay padha kendele padha ora pati paham kan jenenge. Bari ku ngimami sak budu mata bidun bener karu-karuan. Ayat disebut wa min samaratin nakhili wal a'nabi tattakhiduna minhu sakara wa rizqan hasan. Itu pasti makiyah. Ya banyaklah periode. Ya sama misalnya di Ayatul Ahkam pernah ada iddatul mutawafa'na zawjuha itu walladzina yutawaffawna minkum wa yadharuna azwaja wasiyatan li azwajihim mata'an ilal hauli ghaira ikhraj. Jadi pernah ada iddah itu sampai apa? Setahun. Terus dinasah sampai ya tarabbas nabi anfusina arba'at asyuri wa asyur. Jadi sama-sama potensinya makiyah itu di nasah madaniyah. Tapi madaniyah ula, nanti madaniyah juga ada madaniyah ula, misalnya awal Nabi di Madinah, ada madaniyah wusta mungkin pertengahan Nabi di Madinah, ada madaniyah yang paling akhir. Nah tentu madaniyah paling akhir ini yang potensi paling dijaya karena apa? Potensi nasikhoh tapi nggak mungkin mansukhoh.
Ya yang Madaniyah bener-bener pas apa? Akhir. Nah itu gunanya ngerti napa? Kamakihi au madanihi wa nahwihi kasanati wa adai wal. Terus wa maudhu'uhu jelas ketika kita ngerti makiyah tujuannya tadi potensi mansukho itu tinggi. Meskipun tentu tidak semuanya, tapi potensi mansukho itu tinggi. Ya kayak tadi misalnya wa min samaratin nakhili wal a'nabi tattakhiduna minhu sakar. Bisin dan sakaran fly. Nah, tentu itu enggak secara ahkam itu sudah mansukho. Kasanati wa adai wal fadi. Terus wa maudhu'uhu kalam azza minal khaisiyati al-madhkurah wa faidatuhu iku at-tawassulu iku gawe tumeka ila fahmi ma'anil Qur'an. Terus wa faidatuhu wal amalu bima fihi ba'dal fahmi. Ya tentu kita bisa mengamalkan itu bima fihi ba'dal fahmi. Jadi faedahnya ilmu tafsir kita ngerti Quran dan faham. Setelah faham urutannya tentu ngamal. Paham ya, terus saya akan kampanye ini terus sampai kapanpun, karena di kota itu sering ada pemahaman karena Quran itu tertinggi kastanya, rankingnya Quran itu tertinggi, seakan-akan kita ini hanya wajib kembali ke Quran. Itu salah. Kita tidak ngerti kaifas sholat, mahiyatus sholat, hakikatus sholat, ajatus sholat. Ya kenapa maghrib 3 dari subuh 2? Quran semuanya hanya wa'aqimus. Setiap kita bisa apa itu? Ketika mewangkel sama khurafat-khurafatnya NU misalnya, mereka kan biasanya rada-rada musuhan NU, mewangkel ke khurafat-khurafat NU, mereka juga ada dalil hitung dino, batang puluh dino dalil NU sing jenis itu ya boleh dalil, karena orang dalil itu boleh kalau kakek dalil juga repot juga, orang kan curiga, kok so persis dalilnya gitu. Sesuai kan terus curiga, jangan-jangan sahabat tuh NU kan terus repot jadi. Nanti kalau suwon itu pokoknya fikih minimal takrib niku ngotok. Orang itu udah bisa maknani tafsir tanpa dia ngelotok fikih, karena kan tadi di Quran karena turunnya itu berbarengan dengan percontohan Rasulullah. Sekarang lagi turunnya Quran itu kan berbarengan dengan percontohan Rasulullah, sehingga lafaz Quran itu mujmal. Buktinya apa? Quran tidak menyebut sholat duhur waktunya kapan, adatnya sholat duhur berapa, kaifiahnya kayak apa, ya. Saya ulang lagi ya. Quran itu turunnya bersamaan dengan figur yang bernama Rasulullah SAW. Di beberapa bab di Quran itu kan masih pakai makna lughawi. Makna apa? Lughawi. Misalnya iddah itu maknanya apa? Hitungan kan? Iddah maknanya apa? Hitungan. Kalau tarobus menahan, no? Nah, misalnya di Quran diterangkan fa'iddatuhunna, iddahnya perempuan begini, misalnya mutolakot salah satu huruf. Andai kan kita pakai makna lughawi kan iddah itu hanya hitungan, no? Tarobus menahan. Tapi berkanya paham kita tahu maknanya tarobus itu apa? Satu kondisi di mana perempuan itu nggak boleh apa? Nikah. Ya, satu kondisi di mana perempuan itu nggak boleh nikah. Di tarobus sama iddah itu maknanya apa? Sama. Jadi nggak boleh dimaknani lughat, tapi sudah menjadi makna apa? Istilahi. Apa makna istilah? Yaitu di era itu, di zaman itu perempuan tadi nggak boleh apa? Nikah. Ya, setelah begitu terus kita ngamal. Wal mutallaqatu yatarabbasna bi anfusihinna salasata quru. Kita ngerti maknanya quru itu aghar. Jadi apa? 3 kali masa suci apa? 3 kali masa suci. Jadi misalnya diceraikan hari ini hari apa? Kamis ya? Misalnya perempuan tadi diceraikan hari ini Kamis, posisi suci. Jadi suci, haid, terus apa lagi? Suci, haid, suci, terus ata'nu fil haid ini sudah apa? Iddahnya selesai. Karena sudah mengalami salah satu aghar 3 kali masa apa? Suci. Itu maknanya salah satu kuruk itu. Salah satu apa? Aghar. Tapi kalau diceraikannya pas haid, misalnya hari ini pas perempuan tadi haid, hari ini haid hari kedua atau pertama, biasanya haid misalnya 6 hari, berarti di masa 6 hari itu gak dihitung, karena haid tidak dihitung daripada iddah. Dan memahami begitu kan tidak bisa tanpa pertolongan ilmu tafsir, karena kalau secara ilmu lughat kan salah satu hurufen, ya tarobbasna, menang sopo nisa atau menang sopo mutallaqat. Tarobus maknanya menang. Kan kita tidak tahu menang dari apa, bisa menang dari aktivitas, menang dari
ngomong menang dari apa enggak tahu. Tapi yang mujma' alaih itu di bab mutallaqah apa? Tidak boleh nikah, berarti tarobus anin nikah, menahan diri supaya tidak melakukan apa? Nikah. Makanya ngendikan ulama-ulama, jika bertentangan antara makna lugat dan makna istilahi, pasti dimenangkan makna istilahi, karena makna istilahi itu sudah melangkai lugat, sudah melangkai apa? Lugat. Jadi tidak boleh di Quran dimaknani lugat itu tidak boleh, kalau dimaknani lugat itu kacau semua. Karena kan nggak ada pembakuan, makna lugat itu artinya kan nggak ada pembakuan. Misalnya gini, khud min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha wa sholli alaihim. Terus mau mana nih as-sholat lugatan ad-doa, ya, atau wa aqimus sholat, berarti yang penting kamu melakukan doa. Untuk sholat lugatan ad-doa, kan kacau semua. Ya sama tarobos lugatan misalnya apa itu al-inqifaf misalnya, menahan diri, itu kan nggak ketemu rumusnya. Di bab mutallaqah tentu tarobos artinya apa? Tidak boleh nikah, tidak boleh nikah, karena dia statusnya masih iddah. Lah iddah pun secara lugat maknanya menghitungan, iddat itu maknanya hitungan. Ya karena tadi dia harus menghitung harinya di mana dia tidak boleh apa? Nikah. Ya intinya itu di bab-bab seperti itu harus pakai mana apa? Istilahiyah, harus pakai mana apa? Istilah. Itu jenenge apa? At-tawassul ila fahmi ma'anil Qur'an wal amalu bima fihi ba'dal fiqh. Nanti kalau suwon itu awalnya fikih minimal takrib niku ngotok. Orang itu udah bisa maknani tafsir tanpa dia ngotok fikih, karena kan tadi di Quran karena turunnya itu berbarengan dengan percontohan Rasulullah. Sekarang lagi turunnya Quran itu kan berbarengan dengan percontohan Rasulullah, sehingga lafaz Quran itu mujmal. Saya ulang lagi ya. Turunnya Quran itu kan bersamaan dengan figur Rasulullah, makanya lafadznya mujmal karena iktifaan bil uswatil hasanah, karena nganggap cukup ada figur yang menjadi percontohan. Buktinya apa? Quran tidak menyebut sholat duhur waktunya kapan, adatnya sholat duhur berapa, kaifiahnya kayak apa. Ya, saya ulang lagi ya. Quran itu turunnya bersamaan dengan figur yang bernama Rasulullah SAW. Karena bersamaan dengan figur itu kan ada percontohan detail. Ya, soalnya ada percontohan apa? Detail. Karena sudah ada percontohan detail, lafaz Quran mujmal itu enggak apa-apa. Lafaz Quran kan mujmal, hanya bilang wa aqimus sholat min ghairi bayani kaifiyatiha wa adadi rakaatiha wa waqtiha. Tapi kan Quran tinggal bilang wis pokoke koyo sing dilakoni kekasihku yaiku Rasulullah Muhammad. Paham ya? Sehingga kamu udah bisa memahami Quran tanpa sunnah Rasul, karena tadi lafadznya mujmal kan, kita aqimus sholat, kaifiyahnya gak disebutkan, waktunya gak disebutkan, ada rakaat. Mereka juga sama. Adna syikha itu pakai apa, wali apa gimana, terus harus pakai syahid kan gak disebut. Tapi itu nggak punya akibat sama sekali. Karena apa? Quran turun berbarengan dengan percontohan yang sempurna, yang detail dari siapa? Rasul. Makanya di kitab yang tafsir orang itu nggak bisa memahami Quran kecuali dia menguasai sunnah Rasul. Sunnah Rasul karena terlalu mungkin nggak terjangkau, terus kita diwakili oleh fikih, diwakili oleh fikih. Ada syurutun nikah, ada arkanun nikah, ada terus sholat zuhur begini. Nah fikih ini yang mengejawantahkan sunnah Rasul. Sunnah Rasul mengejawantahkan Quran. Ya, jadi saya ulang lagi ya, lafaz Quran mujmal itu enggak apa-apa. Ya mujmal itu bisa dari segi lughat, apakah ini istilahi apa lughawi atau kaifiah kayak zakat, wa'atu zakat. Kan Quran enggak nerangkan, nisabnya enggak diterangkan, al-qadru yang dikeluarkan kadarnya berapa yang enggak diterangkan, terus wajibnya haul juga enggak di. Tapi orang tahu semua ketika Nabi Sugeng itu kan jelas, oh Zaid ini wajib zakat karena sudah punya kambing 1 nisab. Terus Nabi nyuruh amilu zakat, tarik di akhir tahun. Kan ada percontohan yang sempurna dan detail, kalau bukan sekedar sempurna, detail. Artinya detail itu kalau kambing sekian, kalau unta sekian, terus nisab itu begini, kan detail sekali. Ya, nah, karena detail sekali itu Quran hanya cukup melafazkan mujmal, yaitu ngendikan apa? Wa'atus zakat, apa? Wa'atus zakat.
Makanya bohong kalau ada orang-orang Islam kota kadang-kadang bilang kita kembali ke Quran. Piye caranya balik? Itu tidak mungkin. Ya kembali ke Quran artinya juga kembali di maklumatnya Quran. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Bahwa dalam diri Nabi itu ada percontohan yang baik. Ya kan nggak bisa kalau kita lafaz mujmal kamu paksa kayak apa ya nggak bisa. Misalnya tadi wa aqimus sholat. Kaifiahnya sholat saja dimulai takbir, diakhiri salam kita tidak tahu. Adat rokaatnya tidak tahu. Di waktu kapan? Tidak. Quran hanya menghentikan wa aqimus sholat. Jadi walaulah fi'lu Rasulillah, walaulah ahwalu Rasulillah, walaulah kata-kata kita mana dari kaifas sholat wa kaifas zakat wa kaifas saum. Karena secara lughat maknanya as-saumu lughatan al-imsak. Terus kutiba alaikum musyamu, terus bukanane kutiba alaikum al-imsak. Imsak dari apa gitu? Tapi kalau siyam maknanya syar'an atau istilahan al-imsak anil muftirat ya min awalil fajri ila ghurubis syams. Itu pun masih ada masalah muftirat itu apa saja. Jangan-jangan kamu menduga muftirat itu tidur, berarti nggak boleh tidur kan ya repot. Jangan-jangan Anda mengira muftirat itu cakro, nggak boleh sampai kan berat bagi kangkang. Wah, mesra bahagia hiburannya bengak-bengok. Makanya problemnya pondok itu agak bengak-bengok. Itu orang nggak bahagia, itu memang solusinya. Mau delok dangdut ditakzir pengurus, mau maksiat takut Allah. Hiburannya akhirnya ya maksiat model baru bengak-bengok. Ya, itu kan ya maksiat gak gorang itu. Jangan kira gak maksiat ya, maksiat gak gorang, tapi ringan. Allah maklumi karena dianggap agak masalah orang itu gak pati mukallaf. Paham ya, terus saya akan kampanye ini terus sampai kapanpun, karena di kota itu sering ada pemahaman karena Quran itu tertinggi kastanya, rankingnya Quran itu tertinggi, seakan-akan kita ini hanya wajib kembali ke Quran. Itu salah. Justru kembali ke Quran itu juga memahami maklumat Allah dan harus kita canangkan laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah. Kalau kita tidak ngerti kaifas sholat, mahiyatus sholat, hakikatus sholat, adatus sholat. Ya kenapa maghrib 3, dari subuh 2, Quran semuanya hanya wa aqimus. Setiap kita bisa apa itu? Di beberapa Islam kota yang cerita gitu pasti ya karena nggak pernah ngaji. Ya ada semua sih orang kota yang alim ya banyak. Tapi rata-rata ketika mewangkel sama khurafat-khurafatnya NU misalnya, mereka kan biasanya rada-rada musuhan NU. Mewangkel be khurafat-khurafat NU, mereka golekno dalil pitung dina, 40 dina dalil NU sing jenis itu ya golek dalil karena ono dalil golek-golekno. Ya bodoh dini, tapi tidak NU yang kayak itu sebenarnya. Akhirnya kan terus kita ini terkenal pakai hadis yang khurafat tuh. Karena ada dalilnya kok di golek-golek apa? Dan lucunya dalilnya itu jimat persis yang dikersakno NU. Kalau dia ada dalilnya, pitung dina ada dalilnya, 40 hari ada dalilnya, 100 dina ada. Bagi peneliti hadis kan, masa iya kok sedetail itu? Terus berkat ada dalilnya. Kan ya repot kalau kakek dalil juga repot juga, orang kan curiga. Kok so persis dalilnya gitu. Sesuai kan terus curiga, jangan-jangan sahabat tuh NU kan terus repot jadi. Tapi maksud saya, meskipun Anda benci NU, orang-orang ini maksudnya orang-orang Islam kota, misalnya benci NU, ya jangan benci teori objektif di ulum tafsir bahwa Quran itu membutuhkan untuk memahaminya, maksudnya membutuhkan sunnah. Sunnah karena kita ada ngaji Bukhari Muslim butuh fikih. Jadi ketika Quran ngendikan wa aqimus sholat, ya kita ngertinya sholat itu kaifiahnya dari fikih. Itu misalnya kita ngerti itu aqwalun wa af'alun muqtatahatun fit takbir muqtatamatun fit tasbih. Itu saja fikih juga agak lengkap kan hanya ngendikan af'alin makhsuso aqwalin makhsuso. Diwarai guru-guru madin, guru-guru langgar mushola, diwarai carane maca Fatihah, carane rukuk, Gak cukup, kitab takrib juga coba sampai nih sholat itu sebelumnya ngaji takrib atau sebelumnya kan berarti jasanya takrib atau jasanya guru-guru madin guru madin sebelum kamu kenal takrib sholat kamu kan sudah benar, bahkan menurut saya lebih benar daripada setelah ngaji takrib, karena setelah ngaji itu kasusnya itu biasanya ngerti naik sunnah terus ditinggal. Kamu ketika kecil mau subhana rabbiyal adzim terus ping telu karena nggak ngerti kalau itu sunnah. Lengkap, paketnya pasti lengkap. Jadi kecil ya, mau tahiyat mesti lengkap. Mau sholli ala sayyidina Muhammad
Gara-gara ngerti sing wajib sholawat kanjeng Nabi Muhammad itu mulai korupsi wala alihinda kama sholatanda. Jadi kasusnya justru setelah ngaji ya Pak, kasusnya justru setelah. Makanya guyonannya pondok yang melahirkan orang-orang fasik amatir. Karena dulu ketika belum pondok itu banyak yang sholat, paket sholatnya pasti lengkap. Coba kangkang kecil ketika wudhu dulu mesti basut kuping, telinga. Tapi setelah ngaji ngerti anak itu sunat, banyak yang enggak. Berarti lebih baik atau lebih buruk? Lebih buruk. Ya saya ulang lagi ya, jadi percontohan itu segala-galanya. Tadi misalnya kita ngerti sholat itu lewat takbir, itu pun tidak segala-galanya. Karena kita ngerti sholat benar justru sebelum ngaji apa? Takbir. Yang nyontoi siapa? Ya orang tua kita, guru kita di musola, guru kita di surau. Ya anggap saja seperti itu zaman sahabat. Qabla nuzulil Quran itu kayak sholat itu sudah kaifiyatun ma'rufah. Seorang lagi qabla nuzulil Quran itu sholat itu sudah kaifiyatun ma'rufah. Nabi sholat indal Ka'bah, Nabi ketika ketemu Abu Jahal diinjek-injek juga ketika sholat. Jadi sholat itu sudah kaifiyatun ma'rufah. Suatu saat ada perintah wa aqimus sholat, kan terus clear apa? Tidak kok wa aqimus sholat kemudian Allah nyuruh presentasi kayak seminar itu enggak ya, sebelumnya sudah ini kaifiyah sing ma'rufah. Ya, terus Allah tinggal gantikan wa aqimus sholat. Zakat juga sama, tradisi-tradisi yang lain juga sama. Makanya dalam sebuah hadis diterangkan tidak ada adat jahiliyah yang bagus kecuali Islam menambahkan itu sebagai kekuatan tapi kalau adat jahiliyah yang buruk Islam menyuruh ditinggal. Karena adat jahiliyah yang bagus itu ya banyak, kayak silaturahim, sakho. Makanya ketika Nabi awal jadi Nabi ya Sayyidah Khadijah kalau muji kanjeng Nabi, innaka latasilur rahim wa tahmilul kalla. Engkau tidak usah khawatir. Ini Nabi hari pertama jadi Nabi, sahabat. Nabi hari pertama jadi Nabi dan beliau ketakutan. Kata Sayyidah Khadijah, la yufsika wa abadan, kamu tidak akan dihinakan Allah. Kamu adalah orang innaka latasilur rahim wa tahmilul kalla. Tahmilul kalla itu menanggung beban. Ya misalnya kita jadi kiai atau jadi ngurus pondok, ada selokan macet ya kita yang tanggung jawab, padahal listrik mati kita yang tanggung. Kita ngambil tahmilul kalla, ngambil peran yang berat, ya ngambil peran yang ya kita ambil alih. Wa taksibul makdum, nyari pekerjaan orang yang nganggur atau yang di PHK. Wa tu'inu ala nawaibil haqqi, dan kamu menolong orang-orang yang sedang punya musibah. Itu kan perilaku yang zaman jahiliyah sudah ma'rufah bahwa itu baik. Nah perilaku yang sudah baik ini Islam menambahkan atau melegalkan itu sebagai syariat Islam juga. Karena Islam itu menganjurkan sesuatu yang Islam itu kan terkuncinya amar ma'ruf nahi munkar. Nah yang jelek ya sudah partainya al munkar, disuruh ditinggalkan. Tapi apapun itu kan ini sudah ada kaifiyah yang ma'rufah. Sehingga tidak ada ceritanya sahabat ada ayat wa aqimus sholat ya Rasulullah mahiyat sholat, tidak ada pertanyaan seperti itu. Karena qabla syariat Islam sholat 5 waktu itu sudah ada sholat meskipun enggak menjadi fardu dulu, misalnya rakaataini bil laili wa rakaataini bin nahar, tapi ini sudah ma'rufah. Makanya sahabat enggak ada di riwayat tanya mahiyat sholat wa ma, tidak ada. Ya terus setelah ada sholat yang formal ini kayak 5 waktu, sahabat tidak punya adat kecuali jamaah. Orang lagi sahabat tidak punya adat kecuali jamaah. Nah karena adanya sahabat ini jamaah, ini ngenakno kanjeng Nabi. Ngenakno kanjeng Nabi artinya gimana? Nabi tinggal ngendikan gini. Ini gara-gara kangkang ratu jamaah yang malah ribet. Gara-gara sering jamaah misalnya jenengan sering makmum bahufur. Gara-gara sering jamaah dan hampir pasti jamaah sahabat. Makanya Imam Ahmad bin Hanbal berpendapat jamaah itu syartun fi sihhati sholat. Imam Ahmad saking ekstrimnya itu bilang jamaah itu syarat sahnya sholat. Nah karena jamaah itu adalah hal yang jadi perilaku masif, perilaku kontinu, perilaku yang selalu. Ya sudah, Nabi tinggal bilang shollu kama ra'aitumuni usolli, kan kepenak. Nabi rabu presentase sholat, gak perlu seminar yang setain rara sholat.
Terus bocah rukuke dibeneri, pas rukuke itu kurang biluk. Kiai desa kan sampai anaknya sujud tuh di gasewan kurang habis. Gak perlu begitu, kurang mancat itu gak perlu. Karena sholatnya jamaah dan kontinu, terus Nabi tinggal mengumumkan shollu kama ra'aitumuni ushol. Wis dong kowe sholat itu wis persis tak ndelok aku. Ya misalnya kangkang sergap jamaah ambek bagoful kan ya kepenak. Foto kita kangkang misalnya sergap bilang bagoful di rumah. Apane ora kuarek kok jahiliyah. Ya adat karek itu jahiliyah karena masa guru sama murid dulu apa? Jelas jahiliyah. Guru memaafkan bukan berarti adat itu benar, ini perlu kangkang tahu. Kalau sebagai kiai legowo memaafkan, ini bukan berarti benar. Di mana-mana murid sama guru ya datangnya dulu apa? Murid. Nah kalau datangnya dulu guru itu jelas jahiliyah, adat yang jahiliyah murid tetap. Soal Gus Yofur memaafkan sama memaafkan itu bukan berarti itu barang yang benar. Memaafkan itu karena legowo nih kiai, legowo nih kiai. Tapi yang salah ya tetap salah, no? Yang salah tetap. Jangan dikira kalau kiainya legowo terus tidak apa? Salah. Dulu tuh sahabat, andai kan kamu ngaji sama Gus Yofur gak terlambat, min awalil amri ngaji. Mbok maknani. Kan Gus Yofur tinggal bilang, dia terkip koyok sing tak wacakno. Makna koyok tak wacak. Ini gara-gara datangnya terlambat, ngaji gak fokus, kan gak bisa ngendikan gitu dia ini. Ya coba saya ulang lagi, andai kan kita ala kaifiyatin mardiyah, dengan cara yang benar. Ya, anak-anak datang, siap, besok pun ngajar, harpan-harpa, nggak ada yang ketinggalan, kayak pondok-pondok di Jawa Timur kan banyak yang ngaji itu harpan-harpa. Pola ngetikan aja di mana di lafaz yang terkenal saja di. Terus min awalil apa? Belajar ya, min awalil ta'allum, harpan-harpa. Kan kayaknya tinggal bilang, ya sudah kamu maknani seperti saya ajarkan. Terkitnya juga seperti yang saya. Ini gara-gara anak-anak di sini itu nggak sehat, datang terlambat, akan tanya halaman, kan tidak kok. Kita kan tidak bisa ngomong seperti itu. Ya beda dengan sahabat itu. Sahabat itu kalau Nabi ngendikan, ka'anna ala ru'usihim at-tayr, seakan-akan di kepalanya itu ada burung, nggak ada yang pelehaan, itu fokus. Ya sudah, akhirnya Nabi kalau sahabat ngendikan tentang riwayat Nabi ketika ada yang nggak percaya, ulang lagi, ketika ada yang tidak percaya, masa iya Nabi ngendikan gitu? Mesti sahabat itu dengan nada tinggi ngendikan sami'ahu udunaya wa wa'ahu qol. Saya ulang lagi, mesti beliau itu marah bahwa sami'ahu udunaya wa wa'ahu qol, itu betul-betul kata-kata dari Nabi yang kuping saya dengar sendiri dan hati saya saat itu fokus mendengarkan. Tapi kiai saiki itu yang gitu nggak berani. Ngelihat adat santri terlambat, nggak kok, bahkan halamannya datang. Kita kan nggak bisa ngomong seperti itu, nggak bisa. Dulu kalau sahabat mengutip dawai Nabi, kemudian ada yang dengan tanda kutip kurang apa? Percaya. Mesti mereka sering tuh dengar kata-kata wasami'ahu gunaya wa wa'ahu qal. Karena dia yakin karena datangnya awal fokus, kalau lagi datangnya awal fokus, sehingga bisa meriwayatkan Nabi harfan-harfan. Oh, meriwayatkan Nabi apa? Detail. Ya sama seperti sahabat itu sholatnya fokus, melihat percontohan sholatnya Rasulullah, sehingga Rasulullah penak saja gaya maklumat, shollu kama ra'aitumuni usolli. Ya sudah, kamu sholat sebagaimana kamu menyaksikan saya. Di Nabi tidak perlu mengajarkan ulang, mulai takbir, Fatihah, ini gak perlu karena mereka ngerti. Misalnya nggak perlu Nabi itu ngarang takrib terus jariyah itu maghrib isya subuh siriyah duhur. Orang tahu semua kan ketika makmum terus kan ngerti. Oh jebule Nabi nak maghrib jariyah, isya subuh jariyah, anak duhur itu siriyah. Jadi nggak perlu Nabi ngarang kitab sholat dibagi dua, ada jariyah, ada siriyah, terus dites, bukan naikkan kelas, nggak perlu seperti itu. Karena anak santri sertai goblok itu mesti sering terlambat atau tidak fokus. Karena kiainya nggak berani bilang, kayak mau coba kitab koyok aku, nggak berani bilang dengan posisi tekannya terlambat, nggak fokus, halamannya nggak tahu.
error perkara telat asal, sing pengurus error perkara ben rapi ra wae. Ini kan yang ngaji orang error semua. Itu cara ilmu hadis di ahli dhabti. Ahli dhabti itu wong gak ahli hadis itu selain sikoh adil itu kan harus ada ahli dhabti. Kuat dzakir, otaknya itu udah error. Kalau bahasa sekarang enggak ODGJ, enggak orang terduga gangguan jiwa. Kalau sudah orang-orang error gini, nah cintanya gak kesampaian, rapi gak kesampaian, wong tuane mulai bosan meseli. Ini kan orang-orang masalah. Buat terang nanti mati ya juga gak paham dia. Dulu udah ada sahabat seperti itu. Jadi sahabat itu kalau ngaji sama Nabi ini bukan nyindir, ini aturan. Saya ulang lagi, ini bukan nyindir, ini aturan. Inna fi dzalika la dzikra liman kana lahu qalbun aw al-qasam'a wa huwa syahid. Jadi dulu itu modern sekali, tata kelola pengajian tuh modern sekali, tidak kayak pengajian sekarang. Kiainya di panggung ngomong sekenanya, yang datang ke anaknya ikut. Untuk kiri nuna ngerokok, macam-macam. Nah, jajan dibagi rebutan tuh. Dulu itu kalau sekali ngaji itu satu ya tadi, ka'anna ala ru'usihim at-tayr, seakan-akan di atas kepalanya ada burung. Hanya diam takut burung itu Itu juga yang dimaksud Allah, inna fi dzalika la dzikra liman kana lahu qalbun. Quran ini peringatan bagi yang hatinya fokus. Au al-qasam'a wa huwa syahid. Jadi sekali ngaji itu didengerin dan hatinya syahid. Syahid itu bersaksi betul. Inna nabiyya qala kada wa inna nabiyya qala kada itu enggak ada huruf yang tertinggal. Jadi sebenarnya Quran itu modern sekali dibaca. Inna fi dzalika la dzikra liman kana lahu qalbun aw al-qasam'a wa huwa syahid. Nah sekarang kiai-kiai bilang gitu enggak berat. Mana cara berani? Katanya terlambat, halaman tidak tahu, materinya tidak tahu. Ya kan gak berani kayaknya bilang ya sudah dong terkibnya kayak saya ngajarkan. Maknanya seperti yang saya dan berani gimana? Ya gak. Tapi dulu ketika masih ada adat jamaah dan setiap sholat pasti jamaah. Ya saya ulang, setiap sholat itu dulu pasti jamaah. Makanya Imam Ahmad bilang jamaah itu syartun bisi hati sholat. Alasannya masuk akal. Di mana-mana yang namanya wajib itu bisa gugur bi adna udrid. Wajib itu bisa digugurkan dengan adna udrid, apalagi udur yang akut. Tapi dalam Islam ternyata ada sholat syiddatil khauf dan kaifiyahnya jamaah, itu dalilnya Imam Ahmad. Di Quran itu ketika kita perang itu masih ada sholat syiddatil khauf dan kaifiyahnya tetap jamaah. Itu menunjukkan bahwa jamaah itu nggak bisa ditoleransi untuk ditinggalkan. Wong syiddatil khaufi kok sholatnya kaifiyahnya tetap. Padahal angele kaya opong pas perang kok jamaah, anak-anak setel gak perang aja gak jamaah. Itu kalau gak fasik resmi tidak bisa. Udah fasik masih apa? Resmi. Kan kaifiyahnya sholat syiddatil khaufi, coba ada yang hafal Quran kan? Wa idza kunta fihim faqamta lahum sholat faltakum ta'ifatun minhum ma'aka wal ya'budu asfa idza sajadu falyakunu wal ta'ti ta'ifatan ukhra lam sallu kali sallu ma'aka wal ya'budu fitrakum wa aslihatahum. Jelimet sekali demi jamaah, sampai ada kaifiyah jelimet sekali karena apa? Demi itu terus mengilhami Imam Ahmad. Gak mungkin kaifiyah seperti itu kemudian hanya dibilang sunat atau wajib. Terus beliau secara ekstrim menjadikan syartun bisihhatis. Ya logikanya gampang, wong perang kok masih jam. Itu ya bagian dari mana? Ya jadi memahami Quran itu tidak boleh pakai makna lughawi. Seorang tidak boleh pakai makna apa lughawi. Jadi tidak bisa misalnya wa aqimus sholat as-sholat wutan ad-duka. Ya kacau semua, tuh orang nggak sholat sujud madem mulan dungo itu semua kan. Iya kan? Kacau sekali kan, kacau sekali. Hanya harus dengan makna yang absolut ya, yang istilahi, yang ma'ruf. Nah, kaifiyahnya ya saja sudah. Jadi bahwa faidatu atawassul ila fahmi ma'ani Quran wal amalu bima fihi badal bah. Ya kayak tadi misalnya tarobus ning gone bab kita, yang mana tarobus bukan al-imsak anis syekh atau al-intifaf anis syekh. Kita pastikan
Tarabus adalah mudah di mana perempuan nggak boleh nikah karena dia mengalami iddah, baik iddah muthalaqah atau iddah ditinggal malam. Nah kalau menurut makna lugat mana tarabus ya infak atau menahan diri atau menang waktu tertentu. Kan nggak boleh seperti itu, harus menang opo karena harus ditentukan. Yaitu nggak boleh apa? Nikah. Atas yang wasamrotu atau masuk. Ganti-ganti wasamrotu atau masuk. Bismillahirrahmanirrahim. Wasamrotuhu utawi wahid ilmu tafsir. Ibat kang nasuku cecekelan bil arwati kelawan tali al-wufqa kang kuat. Wal fauzu lan markoleh bisa adati kelawan kebegjaan bidaro ini ing dalem desa loro. Wawadi'ahu utawi wong kang nyelehake ilmu tafsir iku Allah ta'ala mahalur sapa Allah wa nabiyuhu lan nabine Allah alaihi kumuga tetep ngatasé nabi as-shalatu utawi amri rahmat ta'dim wa salamu lan keselamatan bahwa mengko utawi ilmu tafsir iku ilmu ilahiyun kang bangsa pangeran nabawiyun kang bangsa kenabian wastimdaduhu utawi pengambilane ilmu tafsir iku minal Qur'ani ku tetep saking Qur'an nafsihi awak dheweke Qur'an wa sunnati lan ya kahanane Qur'an nafsi ya kahanan nafsihi ya kahanane Qur'an wa sunnati lan sunnah wa asali bil arabi lan pira-pira uslub Arab wa masailu utawi pira-pira masalah ilmu tafsir iku ma perkara yustafadu kang den alap apa ma minhu saking Qur'an bayane mamin ahkamin nyatane piro-piro hukum wa aqaidah lan piro-piro akidah wa amsalin lan piro-piro perumpamaan wa mawaidu lan piro-piro pitutur akan dikut wa nisbatuhu lan utawi nisbahe ilmu tafsir annahu iku sak temene ilmu tafsir minal ulumi saking piro-piro ilmu ad-diniyati ingkang basa agama bal ra'isuha balik utawi tafsir ra'isuha iku pemimpine ulumuddiniyah likauniha krana anane ulumuddiniyah makhudatan iku den alap minal kitabi saking kitab wa mutawaffiqatan lan kandek fil i'tidali ing dalem pertimbangan ba'da subuti ing dalem sawise netepno alaihi ngatasé Al-Qur'an wa fadluhu lan utawi kautamane ilmu tafsir anahu iku ya sak temene ilmu tafsir min asyrafil ulumi saking mulya-mulyane ilmu wa ajalliha lan luhur-luhure ulum li'anna ulumah krana sak temene ulum inama nanging pamestine nama tasbuku angin inama tashrufu angin innama tashrufu angin pamestine dadi mulya apa ulum bi syarafi maudu'atiha kelawan mulyane tema-temane ulum wa maudu'uhu utawi sasarane ilmu tafsir ajallu iku luyakum wa asyrafu lan luwih mulya akan dia Bismillahirrahmanirrahim wa amma bayanul hajati lan utawi penjelasane jelase hajat ilahi maring ulumul Qur'an ilahi maring ilmu tafsir ahli tafsir ilmu tafsir fali anna fahmal Qur'ani mongko kedue teman satune faham Al-Qur'an nyali tak fali anna fahmal Qur'an mongko krana satu fali anna fahmal Qur'ani mongko krono teman satune memahami Al-Qur'an al-mustamili kang mencakup alal ahkami atas pira-pira hukum asyariyati kang bangsa syariat allati kang hiya utawi allati midarus sa'adati pakai patah madarus sa'adati utawi iku dadi pokoke madarus sa'adati iku dadi pokoke kebejanan al-abdiyati kang bangsa al-abadiyati kang bangsa abadi wahya utawi
Wahya utawi ahkamu syariah al urwatu iku tali al wusqa kang kuat. Amron iku Wa amma amrun wa ya amrun asir. Utawi ilmu tafsir iku amrun amrun wa amrun asirun fahmul Qur'ani wa amrun asirun terserah. Ini tetes obat dari mubtada yang dibuat. Utawi tafsir amrun perkara. utawi tafsir amrun iku perkara asirun kang angel layah tadi kang ora Jelas dada kang ora iso den tunjukno apa ilahi maring amrin asir. layuh tada kang ora iso dadi pituduh Apa apa ilaihi maring ilmu tafsir illa bitaufiqi kejaba kelawan taufik minal latifi saking dat kang lembut al khabiri dat kang turdat kang bijak. Ditambah tur biasanya ada Jawa kalau ada sifat kedua ketiga gimana itu tur. Misalnya Ja'a Zaidun alimun sabiyun mujahidun apa? Ya, biasanya itu alimun misalnya Ja'a Zaidun ya al-alimu al-mujahidu atau khabar ya sama. Salah Zaidun alimun mujahidun biasanya kalau khabar kedua atau sifat kedua ditambah apa? Tur apa? Ya Zaidun itu alimun sing alim, mujahidun tur iku mujahid, sakhiyun tur iku wong sing ilmu atau sifat misalnya Ja'a Zaidun al-alimu al-sakhiyu ya sama seperti di sini. Minal latifi sanging dat sing halus al khabiri turdat kang bijak turdat kang khabir itu bijaksana maknanya khabir sama hakim itu mirip. Kalau hakim itu dari kata hikmah semua yang dilakukan Allah pasti ada hikmahnya. Kalau khabir dari kata khubra itu detail apa? Khubra itu detail. Makanya di fikih diterangkan jika ada hal-hal yang jumbo yang mirip-mirip maka yang didengar itu qaulu ahli khubra apa? Qaulu ahli khubra, orang yang yang spesialis ya jika ada sesuatu itu janggal yang didengar apa? Qaulu ahli khubra apa? Kalau disebut apa? Qaulu ahli khubra, orang yang apa? Detail, orang yang apa? Detail. Ganti hatta inna sahabat hatta inna sahabata sehingga saat temene sahabat radhiyallahu anhum iku ala uluwi ka'bihim enggak itu belum khabar ala uluwi ka'bi sertane dhuwure kakine sahabat terus sertane dhuwure asline ka'bun maknane polok nggih mengke makna macet terus ala uluwi ka'bihim sertane ing atase luhure derajate sahabat fil fasohati ing dalam fasohah wa istinari ada wasal wastinaroti lan fil fasohati wastinaroti qulubihim lan padangi batin-batine sahabat wastinaroti bawatinihim lan cahayane pira-pira batine sahabat bima kelawan perkara asyraka kang mencorong apa ma alaiha ing atase bawatinihim min miskatin nubuwati saking lampune saking damare kenabian kanu ana sapa hatta inna sahabat iku banyak inna tadi kan belum punya khabar iku kan kanu iku ana sapa sahabat ana iku kasiron akeh enggak usah kasiron maklan akeh banget iku yarjiuna ilaihi kasiron ma akeh banget iku yarjiuna iku kasiron ma akeh banget iku yarjiuna rujuk sapa para sahabat ilaihi maring Jing Nabi sallallahu alaihi wasallam bisuali kelawan pira-pira panyuwun bisuali kelan takok bisuali kelawan pitakon an asya'a saking pira-pira perkara lam yu'ariju kang ora mahami sapa sahabat alaihi lam ya'riju itu enggak bisa naik atau lam ya'ruju atau lam arroju maksudnya itu tidak unggah-unggahan itu kalau dalam bahasa Jawa itu
sekaya itu raugah-ugahan maksudnya gak levelmu no betul apa level ya mana murate yo lam ya ruji kok ora memahami sapa sahabat alih atas asy lam yu'ariju ora memahami sapa sahabat alaiha ing atase asya. tapi itu makna murad ya maknane arujan naik no itu tidak kelasnya tidak unggah-unggahannya. Maksudnya gini, sahabat yang notabene atau orang-orang yang fasoka, notabene juga orang Arab asli. Ini kan Sayyid Muhammad berteori, tafsir itu amrun asir, insya-Allah lagi, tafsir itu amrun asir. Ya kalau kita orang Indonesia dibilang asir kan tidak janggal, bahasa kita ada bahasa Arab, kita tidak menangi Kanjeng Nabi, terus logis ya kalau kita dibilang apa asir untuk memahami tafsir itu kita dibilang asir itu logis. Bagaimana dengan sahabat yang bahasanya bahasa Arab, setiap hari ketemu Rasulullah. Tapi kata Sayyid Muhammad ya asir juga, buktinya dalam banyak hal mereka masih tanya Nabi. Andai kan itu sesuatu yang gampang kan nggak perlu tanya Nabi. Jadi itunya sahabat yang katanya fasohat, yang katanya ini itu kan alau qului kabihim bil fasoha wastinarati bawatinihim bima asyraka alaiha min miskatin nubuwah itu kasih Roma dalam banyak hal ternyata masih tanya Kanjeng. Berarti kan benar-benar ilmu tafsir itu amrun asir yang sahabat yang kat Nabi bahasanya Arab dan mereka fasoha itu saja masih banyak yang nggak tahu. Paham ya? Hanya tesis kalau itu amrun asir itu nyata. Paham ya? Kesimpulan kalau ilmu tafsir amrun asir itu nyata dan yang itu nggak hanya kita yang alami bahkan sahabat. Bahkan apa? Bahkan sebut apa? Kanu katsiran ma yarji'una ilaihi soal anasya lam ya'qu alaihi. Walam tasil afhamuhum ratusna walam tasilan tok opo afhamuhum walam tasilan ora tok opo afhamuhum biro-biro pahami sahabat ilaiha maring ikilah asya kama weten perkara wako akan tumuju opo mali Adi bin Hatim kedhe Adi bin Hatim fil khaitil abiyat ing dalam maknane benang sing putih wal aswad lan benang sing ireng sapa sing hafal Quran ngene apa wa kulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswad. Adi bin Hatim itu orang terpelajar, orang pintar. Tapi sahabat saat itu ya yang lugu banyak. Jadi kalau malam itu masang benang putih, benang fisik itu memang benar-benar benang putih sama benang apa? Tak. Jadi anggar permangan, jagungan didelok naik cek ketok ta ora, gerung ketok berarti masih apa? Boleh makan. Gerung wis ketok berarti enggak boleh. Ya dulu kan nggak ada pengumuman imsak, nggak ada jam, jadi delok kok anggar mincang benangnya, ya kalau masih nggak kelihatan berarti masih boleh makan minum. Kalau sudah ada, kalau kelihatan nggak boleh. Ya dia memahami fisik memang benang merah, apa benang hitam dan benang apa putih. Sampai tanya Rasulullah, terus Nabi ngendikan, kita nggak bisa tutup kari itu. Wah, aku selalu delok benang. Nabi ngendikan itu itu maksud Allah fajar sotik sama fajar apa? Katib. Tapi saat itu Adi bin Hatim itu nggak paham ya beliau masang benang fisik, apa masang benang apa? Itu kan bukti bahwa makanya saat tadi bilang nggak bisa Quran dipahami dengan makna lugawi. Kalau makna lugawi berarti poet ya benang, asmat ya hitam, abyad itu putih. Berarti kita tinggal masang benang hitam dan benang apa? Putih. Tapi ternyata makna istilahinya yang dikehendaki Nabi makna syar'i yaitu fajar sotik dan fajar apa? Makanya itu kama waqa'a ali Adi bin Hatim fil khaytil abyad wal artinya saat itu beliau memahami sebagai benar-benar benang hitam dan benang putih. Terus Dawi Sayyid Muhammad wala sakala rana kamamani maujud ana ing sak temene kita iku mustajuna iku butuh banget. Butuh kabeh ilama maring perkara kanu kang ana sapa ashabu Rasulillah muhtajina butuh kabeh ilahi maring ma wa siyadatan lan hajatuna iku hajatan siyadatan hajat sing tambah. Kalau sahabat saja butuh penjelasan Nabi dan mereka masih tanya-tanya Nabi dan mereka fasohah, mereka punya miskatin nubuwah, apalagi kita, apalagi malah lebih dari itu ziyadah, maksudnya malah lebih. Artinya kalau sahabat untuk paham saja butuh tanya Rasulullah, paham ya? Kalau sahabat untuk paham Quran saja butuh tanya Rasulullah, pada mereka ala qului ka'bihim bil fasoha. Mereka punya miskatin nubuwah karena dikata dengan segala kelebihan mereka saja masih butuh tanya. Apalagi kita jadi wala syakka anna mustajuna ila ma kanu mustajuna ilaihi
gitu. Ya, jadi nama surat itu rata-rata tuh ngambil 1-2 istilah atau 1-2 peristiwa atau 1-2 kesimpulan dari surat itu. Ya dengerin ya, jadi nama surat itu bisa ada aktor tertentu atau peristiwa tertentu atau kesimpulan. Nah seringnya itu letter luck. Ya, tapi kalau letter luck itu ada problem, kadang ora pantes. Ya seorang kalau letter luck itu ada problem, kadang itu ora pantes. Misalnya mosok Quran sing ilmiah terus suratul Baqarah surat sapi. Itu kan berkahnya orang-orang nggak paham sehingga ya tenang wae di surat apa? Baqarah. Atau misalnya suratul Nisa surat tentang perempuan. Bagi suami-suami yang sering dimarahi istri, wah wong wedok jate ngono iso ngamukan iso diarani surat apa? Nisa perempuan kan kecewa mesti itu. Nah, sebab itu ada ulama yang cara pandang karena itu dianggap masalah, dianggap bukan masalah. Itu ada ulama yang punya saran begini, suratun fiha dzikrul Baqarah, suratun fiha dzikrun Nisa, karena takutnya kalau buku saya ulang lagi, kalau buku-buku spesialis itu kan perempuan, itu kan terus di situ mungkin diceritakan polanya. Perempuan itu orang yang begini, yang menarik, yang halus, yang begini-begini. Tapi ini kan unik, dikatakan judul surat, tapi dibahas di situ kadang hanya sekelumit, hanya sedikit. Ya, misalnya surat Baqarah, bakas Baqarah itu kan hanya berapa ayat, yang lainnya kan tema utang piutang. Paling panjang kan malah surat ayat tentang utang apa piutang. Ya ayyuhalladzina amanu idza tadayantum bidainin ila ajalin sama. Di situ juga ada ayat yang paling populer yaitu ayat kursi. Atau banyak lah ya. Jadi yang letter luck, misalnya surat Baqarah, surat Nisa, itu kan masa iya perempuan sampai jadi judul apa? Surat. Terus ada lagi yang jumlatan. Satu keluarga kayak Ali Imran, ya cuman ini Ali Imran. Yang benar itu apa? Ali Imran. Jadi karena itu bukan Ali ta'rif, bukan alun yang anaknya apa? Keluarga. Karena ada ayat inna wastofa Adama wa Nuhau wa ala Ibrahima wa ala Imran. Mulane diarani surat apa? Ali Imran. Ya jangan pernah bilang Al Imran, apa? Ali Imran. Terus ada nama-nama surat itu berdasar kesimpulan. Nah itu paling sulit. Karena letter luck-nya nggak ada, master di situ yang nggak dari fi'il yang dipakai. Misalnya Alam Nasra itu rata-rata dia bilang suratul Insyirah, padahal mestinya yang sesuai master kan suratul Syarfi, no? Suratul Syarfi karena dari kata Alam Nasra. Tapi rata-rata kiai bilang apa? Suratul Insyirah. Ya, terus ada beberapa nama yang tidak disepakati. Kebetulan ini jadi titenan, misalnya surat Taubah. Beberapa bilang surat Taubah, beberapa bilang surat apa? Baro'ah. Ya, beberapa orang bilang apa? Surat Taubah, beberapa bilang surat apa? Nah kemudian di situ secara sanad kita nggak disunatkan baca Bismillah, itu kan aneh. Ada suratul Quran tapi nggak disunatkan baca apa? Bismillah. Terus itu melahirkan analisis. Analisisnya rata-rata ulama bilang Bismillah itu nazalat birrahmah. Di mana-mana Bismillah itu turun untuk memaklumatkan kasih sayang Allah. Tapi di surat Taubat atau surat Baro'ah itu Allah sedang murka-murkanya. Sampai saking murkanya Allah itu ketika ada orang punya uzur atau punya alasan tidak melakukan sesuatu, itu gak diterima. Berarti Allah sedang murka sampai ketika orang itu punya alasan melakukan uzur, itu tetap gak diterima. Itu saking murkanya Allah. Nah karena surat Baro'ah itu maklumat dari Allah saking murkanya sampai gak nerima istighfar. Ya saya beri contoh, mungkin sebagian ada yang hafal Quran.
Ya, istaghfir lahum am lam tastaghfir lahum. Aja coba istaghfir lahum am lam tastaghfir lahum. Itu terusannya ayat itu unik. La yaghfirallahu lahum. Itu kan unik. Allah itu tidak biasa begitu. Allah itu biasanya kan mayyastaghfiruni aghfir lahu. Mayyastaghfiruni aghfir lahu. Biasanya maklumat dari Allah itu siapa minta maaf pasti saya maafkan. Fastaghfiruni aghfir lakum. Silahkan Anda minta maaf pasti saya maafkan. Biasanya gitu, sunnatullah begitu. Tapi di surat Tobat itu beda. Di surat Tobat itu Allah sudah gak mau tahu. Padahal yang dikhitobi itu Kanjeng Nabi. Kayak apa mandinya istighfarnya Rasulullah pada umatnya. Sekarang lagi kayak apa mandinya istighfarnya Allah pada istighfarnya Rasulullah pada umat. Kanjeng Nabi itu berusaha memintakan ampun untuk orang munafik. Seorang lagi, Kanjeng Nabi itu berusaha memintakan ampun untuk orang munafik. Yang memintakan ampun siapa? Rasulullah, orang paling dicintai Allah. Tapi di konteks Taubah, surat Taubah itu Allah gak mau tahu. Sampai Allah ngendikan istaghfir lahum am lam tastaghfir lahum. Allah tetap jawab la yaghfirallahu lah. Bahkan Kanjeng Nabi didhawuhi pangeran intas taghfir lahum sab'ina marratan fala yaghfirun salono sepura ping 70 tetap ratas. Itu tidak lazim dalam sunnatullah, tidak lazim. Biasanya Allah itu nak sing wis njalukna sepura Kanjeng Nabi cara Jawa luluh mengapresiasi, menerima. Tapi di surat Tobat itu enggak. Ini kan unik. Satu kesalahan yang memintakan ampun Kanjeng Nabi tetap enggak diterima. Sekawannya terus surat Tobat ini berarti identik surat adab, surat macam-macam. Nah karena itu dianggap surat adab itu la tunasibul al-basmalata, tidak munasabah dengan apa? Bismillah yang nazalat lirrahmah. Sebab itu enggak disunatkan baca apa? Bismillah. Jadi tema di surat Baro'ah atau surat Taubah itu memang aneh. Saya sebagai pengkaji tafsir itu memang dari sekian surat yang paling aneh itu surat Baro'ah. Itu enggak lazim. Kayak apa istighfarnya Nabi itu masmu' makbul. Namanya Nabi itu kalau istighfar pasti masmu' pasti makbul. Kecuali istighfarnya Nabi untuk orang munafik, karena itu mansus di Quran. La yaghfirallahu lahum. Padahal kalimatnya jelas. Istaghfir lahum am lam tastaghfir lahum tetap la yaghfirallahu. Bahkan ada ayat in tastaghfir lahum sab'ina marratan fala yaghfirallahu. Itu enggak lazim. Jawab itu enggak lazim. Yang lazim dari sunnatullah adalah kita yang orang biasa minta ampun saja diampuni. Tapi di surat Baro'ah Nabi yang minta ampun itu sehingga menurut analisis ini ekstrim, yaitu basmalah nazalat lirrahmah, Baro'ah dianggap nazalat lil adab, begitu aja gampangannya, sehingga ini enggak munasabah. Karena enggak munasabah enggak disunatkan baca apa? Bismillah. Paham ya? Tapi lagi-lagi ini menurut analisis. Soalnya bukan biriwayatin waridah sangka Nabi, juga bukan bisanadin mutasilin ane Nabi. Tapi kebetulan itu sanad kita. Soalnya kebetulan itu sanad kita qiraatu Asim min riwayati Hafiz itu enggak baca bismillah. Ya sudah, kita tidak baca bismillah. Setelah tidak baca baru nyari-nyari alasannya. Tadi alasannya seperti itu. Tapi seorang lagi itu alasan analisis, seorang itu alasan analisis. Tapi beberapa qurra sab'ah dan beberapa ulama yang masih tataran sab'ah yang tidak syad, yang masih normal, masih bukan syad, itu ngamatinya dibalik. Surat Baqarah itu suratun wahidatun, yaitu minal anfal. Dianggap satu surat yang memang bagian dari surat apa? Anfal. Jadi dia tidak dipisah bismillah di Rasm Utsmani atau di Mushaful Imam, mushafnya Sayyidina Utsman. Itu memang dianggap bagian dari surat apa? Anfal. Karena temanya sama, isunya sama, aturan-aturan hukumnya ya tentang Anfal. Ya sudah, itu mirip li'ila fi Quraisyin. Banyak ulama yang menganggap li'ila fi Quraisyin itu ikut surat Alam Taro, no? Alam Taro kaifa fa'ala rabbuka terus ka'asfi ma'kul li'ila fi Quraisyin. Ya rasanya masuk akal. Cuma saya pastikan itu tidak sanad kita. Soal lagi itu tidak sanad.
Alasannya masuk akal. Di bahasa Arab manapun nggak ada dimulai dari huruf jar, karena huruf jar itu butuh muta'allaq. Ya di mana-mana huruf jar kan butuh muta'allaq. Jadi logikanya ya jangan ada awalul kalam tuh pakai huruf jar. Nah sementara li ilafi Quraisy itu satu surat yang awalnya dikawiti huruf jar. Makanya banyak ulama yang bilang alam taro dan li ila itu suratun wahidah. Alam taro dan li ila itu suratun wahidah karena temanya sama-sama Allah mengingatkan nikmatnya Allah kepada kafir apa? Quraisy. Satu, nikmat diselamatkan dari pasukan gajah, iku alam taro kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Dua, kenikmatan mereka ditakdir melakukan perdagangan riflatas syita'i was. Yo masuk akal. Tapi apapun masuk akalnya, saya ulang lagi, itu tidak sanad kita, apa? Itu tidak sanad kita. Kita tetap ngitung suratul fil ya suratun li ilafi Quraisy ini suratun ukhra, apa suratun ukhra. Sanad kita, saya ulang lagi apa? Tapi kita juga harus secara ilmu, secara akademik mendengar qiraah sab'ah yang lain. Yang anggap Al-Qur'an itu syai'un wahid, sehingga beberapa qiraah sab'ah itu gak baca bismillah semua. Sama nak ngrungokno tartilan yang Arab Saudi, entah Homidin, entah Sudes, kan nggak ada baca apa? Bismillah, paling jeda, terus langsung jeda, di semua. Sama nak ngrungokno tartilan yang Arab Saudi kan nggak ada yang baca apa? Bismillah, karena cara berpikir Al-Qur'anu syai'un wahid. Dan semangat Bismillah itu lil fasilah, hanya untuk pemisah. Nah kalau Bismillah itu fungsinya lil fasilah, filosofi tadi tentang surat Baqarah kan gugur. Artinya kalau Bismillah fasilah harusnya surat Baqarah juga ada Bismillah, karena nggak ada logika tadi, ada logika Bismillah nazalat lirrahmah, baro'ah nazalat lil adab, kan nggak perlu ada logika itu, fungsinya lil fasilah. Yaitu khilaf-khilaf analisis di sistem ilmu tafsir ya. Tapi di sistem qiraah kita baca tentu ya kaidahnya satu, al-qiraah sunnatun muttaba'ah ya, di kaifiyatu kita baca semakanya ya satu apa, al-qiraah sunnatun muttaba'ah, apa al-qiraatu sunnatun muttaba'ah, bahwa sistem kita baca Quran itu mengikuti sunnah tradisi guru-guru kita. Kebetulan kita ngikuti Asim meriwayati apa, Hafiz Asim meriwayati Hafiz. Setelah kadung ada baru ada analisis, itu tadi kebetulan Asim mimman lam yaqra al basmalata fil baro'ah. Nah ketika beliau nyata-nyata ada baca bismillah di baro'ah, lahirnya analisis tadi, lahirlah analisis. Tapi sebetulnya analisis itu juga agak pati bener-bener banget, karena kalau alasannya ayat adab tidak hanya baro'ah kan, tidak hanya apa, nah misalnya gini, itu kan rasanya jadi keluarganya Abu Lahab kan, lah itu kan ya iya kan, tabat kan juga nazaratil adab, di situ kan tidak ada baik-baiknya sama sekali kan, temanya tabat yada sampai saya selanaron batalah, tapi nyatanya tetap baca bismillah. Coba gue nak duwe padi Abu Lahab misalnya kan. Artinya gini, harusnya kalau tadi illatun muttaridah, kalau di baro'ah itu alasan tadi illatun muttaridah, harusnya di tabat juga gak perlu baca bismillah, kan nggak ada baik, kan nggak ada info sama sekali nak Abu Lahab masuk apa surga, kan nggak ada, ya nggak ada baik-baiknya lah, di situ kan tentang adab semua. Banyaklah surat-surat yang min awali hat, misalnya wailul likulli humazati lumazah, itu kan Allah sedang duga. Terus anik kala layum badan nafil khutoma wa ma'adrok, itu kan nggak ada baik-baiknya sama sekali, semuanya tentang adab. Tapi nyatanya juga disunatkan baca apa? Bismillah. Makanya tadi itu istilahnya ada sesuatu yang meskipun ada illat tapi tidak itirat semuanya. Ya saya ulang lagi ya, jadi penamaan surat itu versinya banyak. Di internal kita ya versinya banyak. Misalnya surat apa itu Baro'ah punya nama, dua-duanya terkenal, Baro'ah sama Taubah. Surat Al-Mu'min yang juz 24, Mu'min sama Ghafir, apa Mu'min sama apa? Ghafir. Terus ya banyaklah beberapa yang kayak juz Amma, malah banyak lagi. Yang satu bilang suratun Naba, surat Amma.
Kalau juz 29 yang satu terkenal surat Tabarok, yang satu resminya suratul mulki, no? Suratul mulki. Banyak lah nama-nama. Tapi untuk nama-nama yang dengan tanda kutip tadi nyebut personal kayak Nisa atau nyebut Hadi Al-Baqarah, itu ada ulama andaikan ada ruang yang enak dipakai diskusi dibilangkan apa suratun fiha dzikrul baqarah, apa suratun fiha dzikrul baqarah, untuk jagani mosok surat kok tentang apa. Maksudnya ulama ini itu mau dia kepentingan kepentingannya adalah jangan sampai orang bayangkan Quran itu kayak buku. Kalau buku misalnya judulnya perempuan kan semuanya tentang perempuan, kalau buku judulnya sapi kan semuanya tentang. Nah di Quran itu tidak begitu. Misalnya suratun Nisa itu kan malah ada faraid, ada macam-macam. Suratun Nisa kan temanya kan macam-macam. Yang nyebut Nisa itu kan hanya apa ya? Ya awal pertama itu. Terus ya hanya awal pertama itu. Wa bata min huma rijalan katsirau wa nisa. Itu kan jelas. Allah juga nyebut rijalan. Dari dua Adam dan Hawa itu Allah gampangannya memproduksi, membuat populasi manusia. Ada yang rijalau, wabasa min huma rijalan katsirau wa nisa. Sebetulnya ada rijal. Artinya kamu jangan pernah membayangkan Quran kalau judulnya surat Nisa terus semuanya tentang tema Nisa. Ternyata di situ ada wabasa min huma rijalan katsirau wa nisa. Ya ada tema-tema rijalu qawwamuna 'alan nisa, juga ada tema faraid. Wah ada tema macam-macam. Nah karena ada tema macam-macam itu kita secara adab, secara toleransi, secara macam-macam itu nak iso kita toleransi itu untuk tasamu. Iben kangkang stay tobat. Bahasa itu kadang untuk tasamu ben gampang diapalno, diistilahkan suratun Nisa. Itu tasamu, toleransi. Tapi kita harus punya keyakinan kalau kita punya waktu, punya segalanya itu bilang suratun fiha dzikrun nisa, supaya tidak difahami kalau temanya tidak hanya tentang perempuan. Jadi kita mentoleransi sebutan surat Baqarah, maknanya surat sapi, surat Nisa itu tasamu, nggak gampang ngomong. Tapi di hati kita tahu bahwa surat Baqarah yang 2,5 juz itu tidak tentang sapi semua, dan yang tentang sapi yang disembelih Nabi Musa itu hanya berapa ayat. Surat Baqarah itu awalnya tentang Quran, terus orang kafir, orang munafik, peradaban sosial, macam-macam. Tapi dengan penyebutan suratun fiha dzikrul Baqarah kan terus kena, maksudnya kita tidak pernah berpikir punya mindset wah tentang sapi kan enggak. Di antara temanya adalah cerita sapi. Kan terus kelihatan kali itu hanya di antara. Jadi kalau kami itu jadikan judul, apalagi umul bab, pokok judul, kan kesannya tentang sapi. Ya, jadi kita mentoleransi istilah Baqarah Nisa itu mau sifatnya toleransi atau tasawuf. Tetap di hati kita kalau ada waktu, misalnya kita ngajar seperti ini, kayak saya ngajar seperti ini, atau seminar, atau pas ngaji sama santri, ya kita terangkan.